Selamat pagi, ketemu lagi dengan Dr. Budi, Dr. Rakyat. Seperti kita ketahui, kita merasa terancam oleh virus corona yang menjadi penyebab flu yang sangat berat sekali. Dan selama ini kita seperti tidak berdaya dalam konteks disinfeksi. Seperti kita ketahui memang virus ini bisa menular dari orang ke orang lain. Lewat apa? Lewat batuk. Di mana batuk itu akan mengeluarkan isi paru-paru kita yang larut di dalam air dan di air ludah sehingga memang bisa menularkan pada orang lain. Tentu saja kalau ini tersebar di luas kita sudah diajari bagaimana proteksinya tetapi bagaimana mendisinfeksi lingkungan kita supaya tempat-tempat di mana kita bisa bersentuhan tidak langsung tangan dengan tangan yang lain itu bisa dikurangi atau tangan pada ekstrak batuk kita itu bisa dikurangi, kita menggunakan spray disinfektan. Ini dilakukan di semua dunia dengan menspray, bahkan di jalan-jalan dispray karena kita memang tidak tahu karakter virus ini hidupnya bagaimana di lingkungan, hanya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang disebut disinfeksi yaitu pada sekitar kita ini bukan sesuatu yang sangat teknologi tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh jawatan dinas kesehatan yang resmi atau mungkin oleh Badan Kesehatan Dunia, tidak, tetapi setiap dari kita bisa melakukannya. Itu bisa kita lakukan dengan disinfektan virus-virus seperti misalnya sabun. Kita bisa menggunakan yang sudah bisa sering kita lakukan dengan misalnya klorin, dilarutkan bubuk klorin yang sekilo hanya sekitar 40.000 dengan 5 ppm bisa membuat virus mati. Atau kalau di kolam renang dikasih tablet klorin atau di bak mandi ya. Kemudian beberapa orang menggunakan hand sanitizer yang sekarang harganya sangat mahal karena orang semua pada beli. Kita lihat seperti ini. Ini adalah sesuatu yang muncul karena tidak tahu. Sebenarnya disinfektan seperti yang kita tampilkan tadi, klorin ada di pasaran dan sangat murah sekali. Bahkan yang menjadi salah satu standar dipakai di negara maju adalah menggunakan benzalkonium klorid, yaitu zat chemical yang dulu dianggap tidak berguna tetapi dipakai untuk membersihkan kuman-kuman bakteri dan virus dan membunuh hampir semua virus bakteri di sekitar kita, yaitu benzalkonium klorid yang di Amerika itu merupakan merek dijual oleh orang dengan merek yang sangat terkenal yang sekarang menjadi nama itu di tempat kita, yaitu namanya adalah Lysol. Di sini tidak ada merek Lysol, tetapi ini dijual umum. Ini 1 kilo hanya Rp8.000 di toko kimia dan ini bisa digunakan untuk disinfektan dengan mencampurkan dalam air dengan konsentrasi 1-3%, sehingga ini bisa dilarutkan ke dalam sekitar 50 liter, 1 liter ini dimasukkan dalam dan itu bisa dilakukan oleh alat yang sederhana yaitu spray yang kita di rumah ada. Bapak-bapak penyuka burung menggunakan itu untuk memandikan burungnya, ini salah satunya. Dan ini cuma dilakukan seperti ini, bisa dispraykan pada tempat-tempat yang menjadi risiko, tempat di mana virus itu lepas dari batuknya orang-orang yang tidak sengaja dia mempunyai penyakit flu, termasuk flu karena corona, bahkan termasuk tuberkulosis TBC. Oleh karena itu, ini bisa dilakukan spray ini di tempat-tempat di mana orang itu berbicara, mengeluarkan air ludahnya, di tempat di mana orang itu batuk, di mana tempat itu sering dipakai untuk pegangan bersama. Contohnya di meja makan, di mana kita sering bisa dispray seperti ini. Kemudian dilakukan lap secukupnya dengan lap kain atau apa setelah beberapa saat ini. Atau lap kain yang mengandung virus ini dipakai untuk membersihkan, atau ini dipakai untuk ngepel. Bahkan ini menjadi standar di rumah sakit kita sejak zaman penjajahan sampai sekarang. Cuma karena dianggap tidak elit, makanya ini diganti dengan yang harumnya bermacam-macam. Ada yang harum wangi lemon, wangi apa. Sebenarnya tidak wangi lemon pun ini sudah cukup. Dan ini sangat murah dan mudah kita lakukan. Demikian
kita lakukan spray. Ayo lakukan spray di mana-mana di seluruh Indonesia ini dengan spray seperti ini. Ruangan, tempat-tempat untuk ngepel di lantai, lakukan ini, maka lingkungan kita menjadi lebih sehat dan tidak menularkan virus corona sehingga kita menjadi nyaman dan tidak panik. Demikian Dokter Budi, Dokter Rakyat. Ini kami masukkan di YouTube supaya semua orang seluruh Indonesia tahu ilmu dasar dari virus yang harus dipahami oleh semua orang. Bukan rahasia dokter, bukan rahasia ekonomi, bukan rahasia pengusaha. Semua orang harus bisa melakukannya. Selebihnya kalau memang Anda punya sesuatu untuk beri silahkan, tetapi yang tidak punya ini adalah sesuatu yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dokter Budi, Dokter Rakyat.